Nah, untuk kompresi bimanual interna dan eksterna itu dilakukan kapan? Dilakukan pada kasus perdarahan pascasalin, ya. Perdarahan pascasalin yaitu perdarahan lebih dari 500 cc pada persalinan normal atau perdarahan yang mengalami gangguan pasien yang mengalami gangguan hemodinamis, ya. Kita biasanya setelah terjadi perdarahan pascasalin itu akan diberikan uterotonika, ya, dan kemudian masase uterus, dan kemudian tata laksana khusus lainnya, ya. Nah, jika itu tidak berhasil, ya, dengan uterotonika, kita bisa melakukan langsung kompresi bimanual. Nah, untuk yang interna itu dilakukan oleh penolong medis, untuk yang eksterna bisa dilakukan oleh penolong non medis, ya, contohnya. Nah, kita bisa menggunakan kita pertama inform consent bahwa kita akan memasukkan tangan ke dalam liang vagina pasien, ya. Nah, itu kita setelah menggunakan handscoon, itu kita masukkan tangan kita sedikit demi sedikit ke dalam vagina seperti melakukan VT, namun pada akhirnya masuk seluruhnya. Ya, masuk seluruhnya. Ini ketat sekali, ya. Oke, ketat sekali. Nah, jadi nanti dia akan masuk ke dalam. Nah, kita di dalam itu akan asal ada porsio atau uterus. Uterus boleh dibuka. Nggak kelihatan. Oke. Ya, dah, nggak apa-apa. Ini seperti ini. Ya, ini uterusnya yang normal, harusnya besar, ya. Yang besar, ya, uterus rahim hamil melahirkan. Nah, ini kita melakukan peninjuan di dalam. Ya, di dalam setelah kita masukkan seluruh tangan kita ke dalam, kita akan menemukan porsio yang sudah membuka lebar. Nah, itu kita lakukan tinju. Nah, kita tinju, kita tekan bagian anteriornya. Jadi di sininya. Jadi bukan ke atas tapi begini, ya, di sininya. Nah, kemudian di tangan satunya lagi di atas perut ibu kita raba fundus uterinya, kalau bisa teraba hingga bagian posteriornya. Ya, jadi kita angkat dan kita remas dan sambil meninju yang di bagian bawahnya. Ya, ini tangan saya nggak bisa masuk, harusnya bisa, ya. Ya, ini kita tinju dari dalam. Nah, kemudian kita remas dan kita tahan. Nah, berapa lama kita tahan? Selama mungkin paling lama sekitar 5 menit itu harus kita evaluasi ulang. Ya, 2 menit pertama itu kita nilai apakah berkontraksi. Nah, kalau masih juga belum, kita teruskan sampai 5 menit. Ya, kalau tidak juga masih perdarahan, kita bisa pertimbangkan untuk rujukan. Nah, kemudian disitulah kita mengajarkan bagaimana melakukan kompresi bimanual eksterna. Nah, kalau eksterna, tangan yang fundus yang di kiri itu sama, bedanya yang kita tinju itu di bagian simfisisnya. Ya, bagian simfisisnya. Jadi kita mencengkeramnya seperti ini. Ya, mencengkeramnya seperti ini. Nah, ya, jadi bukan sekedar begini saja, ini betul-betul harus kuat. Ya, harus kuat bagaimana supaya otot-ototnya itu berkontraksi. Ya, jadi tenaganya mesti kuat. Oke. Oke, itu adalah kompresi bimanual eksterna dan interna. Selanjutnya saya akan melakukan manual plasenta, ya. Nah, tadi kalau kompresi bimanual eksterna interna untuk untuk perdarahan pascasalin, manual plasenta untuk kasus retentio placenta, yaitu plasenta yang tidak lahir selama 30 menit. Ya, untuk catatan untuk manual plasenta itu dapat dilakukan oleh dokter umum, tapi sebaiknya untuk kasus yang emergensi saja, ya. Contohnya pasiennya mengalami perdarahan, plasenta tidak lahir, itu boleh dilakukan manual. Tapi kalau pasien stabil, tidak ada perdarahan sama sekali, plasentanya ketat, kita regangkan masuk lagi ke dalam, sebaiknya langsung dirujuk. Kemungkinan bisa plasenta akreta. Ya, itu dia. Biasanya di dokter spesialis obgyn akan dilakukan pemeriksaan USG dulu. Nah, kalaupun dilakukan manual bisa langsung masuk kamar operasi jika terjadi perdarahan. Jadi mungkin kalau tidak kondisinya perdarahan, sebaiknya tidak dilakukan. Jadi manual plasenta hanya untuk yang kasus 3B-nya saja untuk dokter umum. Nah, untuk manual plasenta sama, kita melakukan inform consent. Pasiennya sudah dipasang dipasang infus. Ini kakinya seperti mana? Nah, itu
Ya, posisinya juga litotomi, ya, posisinya litotomi. Oke. Kita menggunakan copot. Kita menggunakan sarung tangan yang panjang, ya. Kita menggunakan sarung tangan yang panjang ya sampai ke siku, ya, ke siku. Nah, kemudian kita pastikan kandung kemihnya kosong. Setelah kita kosongkan kandung kemihnya, oke, pasiennya disuruh rileks saja. Kemudian kita masukkan tangannya juga tadi, ini saya turunkan supaya kelihatan ya. Nah itu, ini harusnya tadi ditekuk dua-dua. Kita masukkan tangan ke dalam. Oke, di dalam. Ini dibuka aja ya, biar kelihatan. Oke, nah ini dia ya. Aslan boleh pegang ininya dari sebelah kepala aja, ya biar kelihatan. Gini ya, posisinya tetap seperti ini. Ya, ini tangan saya di dalam. Ini jadi saya tadi, tali pusatnya keluarin dulu. Ya ini dia. Ya, jadi saya menelusurin tali pusat ke dalam. Ya, setelah telusuri tali pusat ke dalam, masukkan ke dalam liang vagina, akan ketemu porsio. Ya, tali pusatnya keluar dari porsio. Nah, kita teruskan masukkan ke porsio. Kita masukkan ke porsio, semua tangan kita sudah di dalam. Nah, di sini saya akan mencari implantasi plasenta. Ya, turun sedikit boleh? Ya, implantasi plasenta misalnya ini maternalnya nempel ke bagian korpus anterior. Oke, maka di sini kita melakukan penebasan. Ya, kita lepaskan implantasinya sedikit demi tahan aja kuat. Ya, oke, kita tebas seperti ini. Ya. Oke, misalnya masih lengket sebelah kanan, kita tebas ke samping. Lagi. Ya, kurang lagi ke dalam, masukkan lagi tangan ke dalam. Ya, sampai ke ujung, ya. Ini nggak masuk tangan saya, harusnya masuk lagi ya. Jadi sampai siku. Oke, kita masukkan ke dalam. Dah, setelah kita rasa ini sudah lepas semua implantasinya, kita cengkram plasenta ya. Oke, kita cengkram baru kita keluarkan. Ya, kita keluarkan seperti gimana melakukan pengeluaran plasenta seperti biasa. Oke. Nah, kalau kita curiga kotiledonnya belum lengkap atau tercabik-cabik, boleh sekali lagi kita explore. Ya, kita explore. Kita nilai apakah masih ada sisa yang tertinggal. Nah, kalau masih ada betul-betul sisa tertinggal yang tidak dapat kita raba secara manual, hentikan saja. Kita berikan uterotonika, nanti akan diselesaikan dengan kuretase. Ya, jadi nggak usah dipaksa tuh semua keluar. Yang penting yang besarnya udah keluar. Nah, seperti itu. Ya, jadi coba dulu dengan manual, nggak bisa juga terlalu lengket. Kita kasih uterotonika, nanti akan dikuretase. Untuk dokter umum berarti akan harus dirujuk. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai melakukan manual, yang paling kita takutkan terjadi atonia dan perdarahan. Jadi, pastikan kontraksi uterusnya kuat, lakukan masase uterus. Pastikan uterotonika tetap berjalan. Ya, tetap berjalan, evaluasi kembali perdarahan. Biasanya bisa terjadi ruptur perineum, vagina, bahkan bisa terjadi ruptur serviks. Hati-hati ya. Jadi nanti explore dan dinilai lagi ke dalam bagaimana seperti kita tadi menilai untuk penjahitan ruptur.